Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur, Brindika dan Lutfi. Kami dari Universitas PGRI Semarang, Prodi PGSD. Kami mendapatkan tugas untuk observasi di SD mengenai pendidikan olahraga di SD Sawah Besar 01. Di sini saya akan bertanya mengenai pendidikan olahraga yang sedang berlangsung di SD. Apa saja sih Pak materi pokok yang diajarkan dalam pendidikan jasmani untuk anak SD? Untuk anak SD ya. Iya. Untuk pendidikan jasmani sendiri untuk anak sekolah dasar itu pengembangan gerak dasar. Pengembangan gerak dasar nanti ketika pembelajaran bisa diaplikasikan melalui aktivitas olahraga, melalui permainan-permainan, kemudian ada kebugaran jasmani. Terus berapa lama waktu pembelajaran pendidikan jasmani yang dialokasikan setiap harinya untuk anak SD Pak? Untuk anak SD kebetulan sekarang kan tahun ini masih menjalankan dua kurikulum ya Mas, kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum 2013 sendiri 4 jam tiap minggunya, 1 jamnya itu 35 menit. 1 jam 30. Untuk kurikulum Merdeka sendiri sama 4 jam, cuman untuk pembelajaran jasmaninya hanya 3 jam. Tapi 1 jamnya itu nanti untuk proyek-proyek kita kolaborasi dengan guru kelas, dengan guru mapel lainnya untuk proyek di kurikulum Merdeka sendiri. Terus apa saja yang membuat pembelajaran pendidikan jasmani menjadi menyenangkan bagi anak-anak? Nah ini mungkin di tiap minggunya itu anak-anak mesti nunggunya itu jam olahraga. Iya. Karena anak-anak bebas beraktivitas lah di lapangan. Apalagi anak-anak itu sedang aktifnya, jadi anak-anak ketika pembelajaran saya sendiri saya berikan kebebasan, ada waktu untuk mengeksplor, dia mau sepak bola boleh, kemudian saya berikan permainan-permainan. Jadi mungkin yang membuat anak-anak senang di pendidikan jasmani itu seperti itu. Ngomong-ngomong di sini ada beberapa kelas sih Pak? Kalau kelas itu kita ada 2 rombel, jadi kelas 1 sampai kelas 6 ada A dan B, jadi jumlahnya 12 kelas ya Pak? Ya, 12 kelas. Itu satu harinya yang matkul pendidikan olahraga itu berapa kelas Pak? Ada yang double Mas, jadi ada yang kalau kelas tinggi satu hari saya kasihkan 1 jam. Misal Senin itu hanya kelas 6, tapi kalau kelas rendah bisa double, kelas 1, kelas 2 itu saya gabung di beberapa hari. Oh, gabungan gitu ya Pak? Kalau kelas tinggi kan materinya kan udah masuk ke materi yang lebih sulit lah istilahnya kan. Jadi saya berikan 1 hari full itu khusus di kelas tinggi gitu. Terus bagaimana guru pendidikan olahraga mengintegrasikan pembelajaran bola basket dalam kurikulum untuk anak SD Pak? Kalau bola basket sendiri untuk anak-anak ya kalau hanya sebatas gerak dasar sih. Gerak dasar? Iya, misal gerak dasar dan teknik dasarnya, ada dribbling, ada passing gitu. Saya aplikasikan ke anak-anak itu sendiri. Seperti itu. Untuk fasilitas lapangan atau bola gitu Pak udah? Kalau bola dan lapangan mungkin aman Mas, kita cuman kurangnya itu ring, jadi kita aplikasi untuk syuting ke ring itu belum bisa. Tapi untuk lapangan kan memadai, untuk memantulkan bola masih bisa. Baik Pak, saya Brindika Putra Tama. Saya lanjutkan ya Pak. Apa saja contoh kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan permainan bola basket pada anak SD dalam konteks pendidikan jasmani? Berarti masih seputar bola basket ya, mungkin karena tidak ada ring dan ada keterbatasan, mungkin saya berikan passing secara berpasangan, kemudian ada dribbling itu nanti diberikan pun untuk sebagai rintangan lah, contoh sebagai lawan seperti itu. Lanjut Pak. Apa saja alat yang biasanya digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di SD? Di SD ya, ada bola besar tuh ada sepak bola, tapi kalau di SD saya berikannya bola plastik.
tapi tetap contoh bola besar yang asli tetap saya contohkan, tapi untuk bermain bola plastik ada bola basket, bola voli, untuk bola kecil ada bola kasti, ada kop untuk badminton, kemudian ada matras, ada poa itu semacam untuk lari gawang, rintangan gawang seperti itu. Bagaimana pendekatan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik siswa dalam konteks pendidikan jasmani? Kalau motorik sih mungkin itu tentang gerakan ya, anak-anak saya berikan pembelajaran yang antusias, jadi anak-anak itu senang gerak, senang beraktivitas, jadi motoriknya itu bisa terlatih secara otomatis. Yang penting jadi saya pendekatannya membuat pembelajaran itu menyenangkan, menarik, dan membuat anak-anak antusias. Bagaimana peran interaksi sosial dalam pembelajaran pendidikan jasmani dalam konteks pengembangan kemampuan berkomunikasi? Untuk komunikasi dalam pendidikan jasmani itu mungkin kalau ada interaksi antara guru dengan siswanya ketika art persepsi atau sebelum belajar, ada saya lontarkan pertanyaan pemantik untuk meningkatkan antusias, kemudian antara siswa sendiri kan ada koordinasi, itu mungkin dari pendidikan jasmani untuk komunikasinya seperti itu, ada siswa dengan gurunya, ada siswa dengan siswa. Bagaimana guru pendidikan jasmani dalam berkomunikasi dengan siswa saat jam pelajaran? Ya tadi kalau saat jam pelajaran mungkin kan ada pembukaan, ada inti, ada penutup kan. Saya dan siswa saya kan sering berkomunikasi, kemudian ketika pembelajaran inti, praktek, sesama siswa itu komunikasi juga. Jadi saat pembelajaran itu full kan tidak mesti meneng-menengan, karena kita olahraga di luar, bebas mengekspresikan, bebas bersuara, mungkin komunikasinya lebih cair kalau di lapangan. Bagaimana guru pendidikan jasmani mendorong kemampuan sosial emosional siswa? Emosional berarti kalau pendidikan jasmani, kalau saya sendiri melatih kejujuran anak-anak, melatih siswa itu dapat mengontrol emosinya. Kalau kejujuran misal saya suruh putar 3 atau 2 kali, saya tanyakan berapa kali sudah, itu kan juga melatih kejujuran. Kalau emosional itu mungkin ketika bertanding atau bermain sepak bola lah, nah itu mungkin ada yang bermain kasar, ada yang itu saya atur untuk mengendalikan emosinya. Jadi mungkin dari pembelajaran jasmani itu juga bisa mengendalikan emosional anak-anak. Masalah apa yang sering terjadi saat pembelajaran pendidikan jasmani? Nah kalau itu juga kadang anak-anak SD itu manut konconi, misal manut konconi males, lari aja males-malesan, itu yang pertama itu. Terus ada lagi mengenai cuaca, kalau di sini itu masih rawan banjir, jadi kalau cuaca hujan kadang lapangan becek, kita pembelajarannya tidak bisa di lapangan di dalam kelas. Kemudian ada masalah lagi itu yaitu tadi sarana dan prasarana mungkin ya sudah ada tapi kurang terlalu lengkap. Kurikulum apa yang digunakan untuk pembelajaran jasmani sekolah dasar? Yaitu kurikulumnya ada 2 sekarang, masih kurikulum 2013 itu hanya meninggalkan 2 kelas, yaitu kelas 3 sama kelas 6, yang lain kelas 1, kelas 2, kelas 4 sama kelas 5 itu sudah kurikulum merdeka. Mungkin mulai tahun depan full kurikulum merdeka. Sekian observasi dari kami Bapak, terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pick up the recorder,